gitu dalam satu komunitas, terutama buat teman-teman yang memang baru gitu ya. Nah, saya paling suka mencari ide itu memang lewat komunitas gitu. Komunitas itu sebenarnya macam-macam ya. Kadang saya ikut, misalnya ada pelatihan, kan sering banget kita suka ada yang nawarin pelatihan atau webinar gratis gitu dan seterusnya lah, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya mereka itu ngambil data kita terus dibuatkan semacam grup gitu ya, entah itu Telegram atau WhatsApp dan seterusnya. Nah, saya sering gitu join aja gitu, kalau teman-teman misalnya ada yang nawarin itu, join aja. Nah, nanti di sana kan biasanya menjadi tempat diskusi ya, yang namanya komunitas, grup itu menjadi tempat diskusi. Dan tempat diskusi itu biasanya akan banyak orang-orang yang punya problem ya, nanya-nanya segala macem. Nah, dari situ kita juga jadi tahu, oh ternyata banyak orang itu memiliki problem yang seperti ini gitu. Nah, bisa jadi kita sebenarnya mampu untuk menyelesaikan masalahnya, biasanya kayak gitu ya. Bisa jadi gitu dari sekian banyak komunitas atau grup yang kita ikut gitu, dan kita tahu oh ternyata problemnya seperti ini. Jadi kan digital marketing itu atau kita jualan itu kan sebenarnya bukan cuma sebatas produknya ya, tapi kita bisa memberikan solusi gitu terhadap masalah gitu ya. Kalau misalnya kita jualan obat diet kan bukan obatnya gitu, tapi bagaimana si obat itu menyelesaikan solusi dari si orang itu pengen turun berat badan misalnya gitu, lebih menonjolkan itu. Nah, berarti teman-teman bisa mulai dari menemukan masalah sebenarnya ya, menemukan masalah apa sih masalah banyak orang gitu. Nah, dari situ kita mulai bisa dapat idenya sih sebenarnya ya, salah satunya itu. Terus juga selain dari problem orang lain, dari problem banyak orang, dengan join komunitas kayak gitu, kita jadi banyak dapat relasi gitu. Misalnya, biasanya juga mereka suka jualan juga, suka promoin gitu produknya, atau memperkenalkan bisnisnya, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa dapat relasi, dapat temen lah, ya. Dan kita mungkin contoh misalnya dapat teman supplier apa gitu ya, ya kita juga bisa nanya-nanya ke mereka gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya menyarankan teman-teman juga banyak gabung di komunitas. Karena kita bukan nggak bisa, tapi mungkin lebih sulit ya kalau sendirian aja gitu, terus kita mikir sendiri gitu idenya dari mana gitu. Tapi ketika join komunitas, banyak teman-teman yang seperti kita juga, banyak teman-teman yang sudah ada pengalaman lebih banyak daripada kita idenya. Oke, bergabung komunitas, berkolaborasi ya Pak Rendra. Betul. Jadi perlu berkolaborasi, perlu memang bangun relationship sih buat sama teman-teman sih. Biasanya dari situ akan muncul ide-idenya sih, ide-ide apa yang harus kita lakukan, produk apa yang harus bisa kita jual dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya kita lanjut setelah dapat ide, udah tahu nih, oh saya mau coba jualan ini deh gitu ya, karena mungkin saya juga lihat banyak orang yang membutuhkan ya, atau banyak orang yang punya problem seperti itu, dan saya punya nih solusinya karena kebetulan skill saya memang ada di bidang itu gitu. Nah, saya jadi sudah menentukan, saya bisa menentukan, oke, saya mau jualan ini. Nah, langkah selanjutnya, karena memang di dunia digital ini perlu media digital, ya disarankan memang kita punya websitenya gitu ya. Kalaupun misalnya ada sih orang yang jualan mungkin cuma lewat platform yang gratis ya, kayak Instagram kan gratis, kita bisa posting produk kita di sana. Bahkan website pun sebenarnya banyak yang gratis juga gitu ya, tapi karena website itu sebenarnya murah ya, kalaupun kita bikin website yang cukup profesional itu paling cuma butuh modal 300.000 per tahun, menurutku ya sangat worth it ya untuk karena kita juga tidak selalunya akan efektif kalau nggak mau keluar modal cuman kayak gitu, karena kedepannya juga kita kan butuh beriklan, butuh promosi gitu. Jadi punya website dengan modal 300.000 per tahun menurutku sangat worth it, karena akan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di website dan tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dioptimasi gitu ya, promosi kita kalau nggak punya website gitu. Tapi
kalau misalnya teman-teman yang ngandalin marketplace atau ngandalin akun Instagram untuk jualan itu bagus gitu, tapi akan sangat lebih bagus kalau punya website sendiri begitu. Jadi setelah dapat ide, setelah tahu apa yang saya mau tawarkan, ya mulai siapkan gitu websitenya gitu. Jadi ketika sama halnya kayak kita punya mau jalanin bisnis, ya kita punya lapaknya lah, punya tokonya gitu, punya warungnya misalnya kalau dalam skala kecil gitu ya. Nah, ketika sudah ada websitenya, tadi kan produknya udah ada, websitenya udah ada, katakan kayak gitu, walaupun sederhana mungkin websitenya nggak masalah gitu, yang penting mulai dulu kan. Nah, saya mau coba jelaskan ada yang namanya life cycle marketing gitu ya. Jadi life cycle marketing ini saya sangat suka dan memang itu yang apa ya, saya udah pelajari juga karena memang itu bisa menjawab pertanyaan banyak orang. Pertanyaan banyak orang ini kan flow-nya gimana sih kalau di digital marketing gitu, step-stepnya kayak gimana gitu, apakah kita langsung jualan ataukah kita di awal brand awareness, kadang ada yang bilang kayak gitu ya, memperkenalkan produk kita, atau kita fokus di nyari prospek, nyari calon pembeli atau apa gitu ya. Nah itu salah satu banyak banget pertanyaan di ini kita. Dan pertanyaan berikutnya yang paling banyak adalah saya sudah melakukan digital marketing tapi nggak profit. Itu memang kasus paling banyak terjadi gitu ya, yang saya temui gitu dari teman-teman, kok masih nggak profit gitu. Nah mungkin life cycle marketing yang saya jelaskan ini sangat membantu juga gitu. Oh ternyata flow-nya harus begini, karena kalau salah mungkin malah jadi nggak efektif gitu ya kampanye digital marketing kita. Nah kalau teman-teman misalnya ini kan agak terbatas ya kita live IG ini, maksudnya saya tidak agak susah gitu untuk share screen gitu ya dan seterusnya. Sebenarnya ini gambarnya cuma satu. Saya mau jelaskan sebuah gambar. Jadi kalau teman-teman mengetikkan di Google ya life cycle marketing gitu, siklus hidup marketing gitu ya. Nah itu akan menemukan gambar-gambar yang semacam apa ya, flow gitu ya, dalam bentuk grafik gitu. Banyaklah bagus-bagus gambarnya. Nah kurang lebih seperti itu gambar life cycle marketing. Mungkin beda-beda tapi beda-beda ininya, flow-nya, tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih kurang lebih gitu. Nah dari gambar atau dari life cycle marketing itu yang pertama itu di situ dijelaskan, yang pertama adalah bagaimana, bahasa gampangnya ya, bagaimana kita memperkenalkan dulu produk kita. Jadi tidak langsung jualan ternyata ya, khusus buat produk-produk yang terutama ya, buat produk-produk yang baru atau produk-produk yang orang lain itu kayak butuh semacam edukasi gitu. Ya contoh misalnya kita jualannya apa ya, misalnya public speaking misalnya kayak gitu. Nah kan public speaking juga orang mau ikut biasanya butuh edukasi juga ya. Kenapa butuh sih public speaking? Kan kita juga udah bisa ngomong gitu, udah bisa bicara tiap orang juga. Tapi kenapa butuh public speaking? Nah, ketika ada kondisi seperti itu, maka kita tidak bisa atau sangat susah kalau tiba-tiba jualan. Oke, join kursus public speaking harganya 10 juta. Itu akan susah gitu misalnya. Apalagi harganya mahal gitu ya. Itu akan susah. Ibaratnya hard selling tuh, orang yang tidak kenal ya, mereka tidak kenal dengan kita, mereka tidak begitu paham gitu benefit dari produk kita, terus kita langsung jualan gitu, harganya mahal. Nah itu mungkin yang banyak terjadi. Tapi kalau teman-teman misalnya jualannya makanan gitu ya, minuman, fashion ya, barang-barang yang kita pakai gitu, baju, apa, aksesoris, yang harganya juga nggak terlalu mahal, ya itu mungkin tidak terlalu butuh gitu ya. Kita nggak terlalu harus mengedukasi, oke pakai baju ini karena bahannya terbuat dari apa, nggak usah kayak gitu juga gitu ya. Biasanya fotonya bagus gitu ya, harganya worth it gitu, biasanya ya udah begitu aja, tinggal datangin banyak orang gitu ke websitenya misalnya kayak gitu. Tapi kan di luar sana macam-macam yang namanya produk kan, macam-macam yang namanya bisnis gitu. Dan banyak juga bisnis yang memang tidak bisa kita jualan langsung seperti itu gitu. Jadi sebentar ya, ada yang ganggu bentar. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi menurut Pak Rendra, kalau bisa diikutin flow semua, flow-nya life cycle marketing ini bagus sekali.
Tadi udah kasih Ya, tahu ya, satu. kita lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi memang kondisi gini, semua aktivitas saya lakukan online juga. Jadi ada yang ngirim barang ke rumah, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, Sama, Pak. Iya. Nah, jadi tadi sudah sempat saya bilang ya, yang pertama itu dalam life cycle marketing adalah kita memperkenalkan. Jadi kita masih di awal itu kita tahap perkenalan lah gitu ya, tahap perkenalan. Ya. Jadi istilah kerennya kalau di situ attract interest gitu. Bagaimana kita menarik perhatian, ya menarik perhatian. Jadi ketika kita punya produk baru, ya kita coba kenalkan dulu aja gitu goalnya. Ya kita kenalkan bahwa kita punya jasa ini, kita punya produk ini, ya. Nah bagaimana sih melakukan perkenalan itu gitu ya, biar orang tahu. Nah, biar orang tahu, ya memang langkah-langkahnya ya ke teknis sih, gitu ya. Nah, contoh misalnya ya kita setelah punya website berarti kita iklankan website kita. Ya, iklankan website kita. Nah, berarti kan ketika kita mengiklankan website kita menargetkan orang yang tepat. Nah, enaknya dalam digital marketing ini kan, setiap platform itu punya panel untuk mengatur kita mau targetin siapa, gitu, ya. Kalau misalnya teman-teman bandingin dengan konvensional kan kita pasang iklan misalnya di majalah misalnya kayak gitu ya yang jadul-jadul gitu caranya kan kita oke, majalahnya sih bisa kita majalah A, majalah B gitu. Tapi tidak bisa kita pastikan 100% gitu orang itu sedang butuh atau enggak gitu ya. Terlalu luas. Tapi kalau dalam digital marketing, oke, saya mau jualannya misalnya tentang apa tadi contohnya misalnya public speaking gitu. Ya udah berarti kita mau nyari orang-orang yang sedang membutuhkan gitu atau orang-orang yang memang cenderung tertarik atau cenderung membutuhkan pelatihan seperti itu gitu. Nah, jadi kita lebih efektif gitu karena kita kan sama-sama mengeluarkan cost juga kan dalam promosinya gitu. Baik marketing konvensional juga kita mengeluarkan cost mungkin lebih besar. Digital juga cost bukan gratis ya, tapi bagaimana dengan digital marketing cost-nya itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal gitu. Jadi kalau kita menjalankan digital marketing itu sebenarnya kita semuanya berburu nilai cost. Jadi bahasa kerennya itu cost per conversion gitu. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan penjualan. Nangkep ya gitu. Biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang penjualan. Nah, semua pelaku digital marketing itu pasti mengejar nilai terkecil. Jadi semakin kecil biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan penjualan itu ya semakin untung, kayak gitulah gambarannya. Gitu. Nah, oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi attract interest itu caranya kita mendatangkan orang-orang gitu dari sumber manapun. Misalnya kita mau mendapatkan sumber atau calon pembeli dari Google gitu ya. Oh ya, kita gunakan Google Ads gitu. Oh, kita mau mendapatkan calon pembelinya dari Facebook, dari Instagram, ya udah pakai platformnya gitu. Nah, jadi goalnya step pertama ini kita memperkenalkan dan mengajak mereka untuk datang ke website kita, ke toko kita itu. Nah, ketika sudah datang, apalagi yang harus kita lakukan? Kan gitu ya step selanjutnya. Ketika mereka sudah datang, apalagi nih kita harus ngapain? Nah, kalau misalnya kita bayangkan di toko, di mall lah katakan gitu ya, di mall kita masuk ke sebuah toko baju, terus kita ngeliat-ngeliat baju, habis itu kita pergi, kan sering juga ya, kita nggak selalu masuk beli gitu, biasa kita lihat-lihat, terus mungkin diskonnya masih kurang, keluar gitu doang gitu ya. Nah, kondisi kayak gitu, si pemilik toko itu kan nggak bisa menghubungi kita lagi ya,